itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat. Jadi yang pertama adalah syahadat. Inilah yang sering disebut sebagai rukun Islam, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa hajjil bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah puasa Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini. Jamaah sekalian, di hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, kata Rasulullah, saya ini diperintahkan untuk memerangi orang hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mengucapkan syahadat, wa yuqimus shalah, sampai mereka menunaikan melaksanakan atau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka itu sudah melakukan itu semua, sudah bersyahadat, sudah mau melaksanakan sholat, sudah mau menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka kata Rasulullah, mereka ini akan terlindungi dariku, baik darah mereka maupun harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Hak Islam itu artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang yang sudah mau melaksanakan sholat, orang yang mau menunaikan zakat, maka sudah tidak boleh diperangi, hartanya tidak boleh dirampas, kecuali kalau orang melakukan sesuatu pelanggaran, misalnya karena membunuh, maka boleh untuk dibunuh, dihukum kisos, ya. Orang murtad boleh untuk dibunuh. Nah, orang yang melaksanakan atau orang yang naudzubillah berzina, ya, muhson, ya, misalnya begitu, maka dia dihukum rajam. Nah, itu maksudnya illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah, dan hisabnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal ketika dikirim ke Yaman, Mu'ad bin Jabal mendapatkan wasiat dari Rasulullah, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, wahai Mu'ad, kamu nanti datang kepada kaum di mana kaum itu adalah ahlu kitab, artinya mereka ini sudah beragama Yahudi dan ada yang Nasrani, ya. Tapi sebagian besar kalau zaman itu adalah orang Yahudi, ya. Fat'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'uka, kalau mereka sudah mau itu, mau lidzalika fa'alimhum annallahu azza wa jalla qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa laulatin. Kalau mereka sudah mau bersyahadat, maka beritahukan kepada mereka, ajari mereka bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka, kalau mereka sudah mau melaksanakan apa yang kamu perintahkan, yaitu melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, fa'alimhum, beritahu mereka, annahu qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghnaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka bahwa mereka memiliki kewajiban bersedekah dari harta mereka. Maksudnya bersedekah ini adalah sedekah wajib, yang tidak lain adalah zakat itu tadi. Nah, dari harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir
fakir miskin ya di antara mereka. Fa inhum atau kalidzalika, kalau mereka itu kemudian sudah mau melaksanakan itu, sudah mau membayar zakat, fa iyyakum wa qaraima amwalihim, maka kamu harus menjauhi harta-harta mereka, dalam arti tidak boleh dipungut lagi, tidak boleh diambil lagi. Wattaqi da'watal madlum, dan hendaklah kamu takut terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, karena orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini semua tadi yang saya bacakan adalah sebagian dari hadis-hadis, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban orang muslim untuk membayar zakat. Dan zaman dulu membayar zakat itu bukan sukarela, bukan, tapi kalau tidak mau membayar ya diambil, ya, khud min amwalihim. Jadi ada petugas yang datang ke ke setiap rumah umat Islam untuk menghitung harta yang dimiliki oleh umat Islam, untuk menghitung berapa ternaknya, berapa uang. Kalau uang dulu zaman dulu kan dinar sama dirham. Dinar itu berupa emas, dirham itu berupa perak. Nah, dihitung ya. Nah, hasil dari perhitungannya itu nanti ya ketemu berapa zakatnya. Karena itu di ayat itu khud min amwalihim, ambil ya, bukan bayar, bukan begitu, tapi ambil ya. Sama kalau sekarang begitu mungkin hampir mirip ya dengan pajak. Pajak aja kadang sekarang ada yang sukarela, tapi kalau dulu didatangi, kalau tidak mau bayar dihukum. Jadi orang kalau tidak mau bayar itu dihukum, diberi takzir ya. Jadi kalau sudah ditentukan tapi tidak mau bayar, maka ditakzir. Ditakzir itu dikasih hukuman, bisa dipenjara, bisa apa macam-macam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah itu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang enggan untuk membayar zakat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang enggan untuk membayar zakat itu ada dua kategori. Man mana az-zakata jahidan li faridhatiha kafaro. Itu kata pengarang ini. Siapa yang enggan membayar zakat karena dia menolak terhadap kewajiban, dalam arti memandang bahwa itu tidak wajib, bahwa zakat itu tidak wajib, maka kafaro, maka dia sudah kufur, dia sudah kafir. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak mau bayar zakat karena beranggapan wah zakat itu tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam, kafaro, kufur. Waman mana bakhlan, nah, barang siapa yang enggan untuk membayar zakat karena bakhil ya, eman gitu loh, eman, ma'a ikrarihi biwujubiha, sementara dia masih mengakui terhadap kewajibannya, tahu bahwa itu wajib tapi eman, nggak mau membayar zakat, asima, maka orang itu dosa. Jadi beda, orang tidak bayar zakat itu tergantung kepada sikapnya. Kalau dia itu menganggap bahwa zakat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam, kafaro, kufur. Tapi kalau ada orang yang enggan membayar zakat karena iman, bakhil, karena iman hartanya dikeluarkan, mosok aku kerja dewe kan sing ngewangi, nah, setelah itu kok disuruh bayar zakat, iman, padahal dia tahu bahwa itu wajib, dia masih meyakini bahwa bayar zakat itu wajib, maka orang ini tidak keluar dari Islam, tapi orang ini berdosa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya kenapa pada masa
Abu Bakar, ya, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakat ini itu diperangi, ya, karena dianggap sebagai orang kufur. Ada dialog. Jadi ketika rapat, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk membicarakan mengenai orang-orang yang enggan bayar zakat. Jadi dulu itu setelah Rasulullah wafat, ada sebagian kelompok itu yang memandang bahwa ikatan dengan Madinah itu sudah putus. Ikatan dengan Madinah sudah putus. Dan memandang bahwa zakat itu sebagai bagian dari kompensasi ketika seseorang bergabung dengan Madinah. Jadi itu dinilai sebagai bagian dari kompensasi politik, ya, gitu ya. Jadi karena gabung dengan Madinah, maka kewajibannya adalah bayar zakat. Ketika Rasulullah wafat, maka menganggap bahwa zakat itu sudah tidak wajib lagi. Tapi mereka ini sebagiannya masih tetap mengatakan muslim, masih tetap melaksanakan sholat, masih tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika rapat itu Abu Bakar menyampaikan rencananya bahwa saya akan memerangi kepada pertama orang-orang yang murtad karena bergabung dengan para nabi palsu. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah kepada orang-orang yang menolak membayar zakat. Nah, itulah disebut dengan perang Riddah itu. Lalu Umar bin Khattab ketika mendengar itu langsung angkat tangan. Wahai Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang mereka ini sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Bukankah ketika seseorang sudah mengucapkan itu, maka mereka harus kita lindungi? Kata Abu Bakar, siapa yang memisahkan sholat dari zakat, maka aku akan memerangi mereka. Itu kata Abu Bakar. Nah, setelah berdialog agak panjang, maka kemudian Umar menerima argumentasi yang diberikan oleh Abu Bakar. Artinya, meskipun orang itu sholat, meskipun orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kalau mereka enggan untuk membayar zakat, menolak untuk membayar zakat, maka mereka diperangi. Nah, karena dianggap itu tadi dinilai sudah kafaro, sudah kufur. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, lalu pertanyaannya, nah ini itu kalau dasar-dasarnya tadi. Pertanyaannya adalah apa saja yang kena zakat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara garis besar yang kena zakat itu hanya ya 3 saja secara garis besar ya. Satu adalah anak dan. Anak dani itu dua keping uang ya, uang zaman Nabi, zaman dulu uang itu adalah dinar dan dirham. Uang dinar itu adalah uang yang terbuat dari emas. Uang dirham itu adalah uang yang terbuat dari perak ya. Besarnya itu tergantung kepada beratnya gitu. Jadi 1 dinar kalau gram gitu berapa itu saya lupa ya. Jadi 1 dinar itu berapa gram. Jadi kalau 2 dinar bobotnya ya 2 kali dari 1 dinar tadi. Kalau 5 dinar itu berarti 5 kali bobotnya itu dari 1 dinar. Nah, itu dulu. Jadi uang itu dulu adalah ya emas dan perak, emas dan perak. Namanya dinar dan dirham. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Dalam masa sekarang ini tentu ada pengganti emas dan perak. Uang kita itu sebenarnya adalah dinilai sebagai pengganti dari emas dan perak. Nah, sekarang uang atau berupa saham, kalau punya saham, atau pula yang setara dengan itu. Misalnya perdagangan yang menggunakan perdagangan rata-rata kan menggunakan uang. Maka yang pertama yang mendapatkan yang harus mendapatkan atau yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah uang dan yang terkait dengan itu. Uang, apakah itu emas, perak, perdagangan, bahkan nanti itu ada namanya rikas. Rikas itu barang temuan dan seterusnya. Itu an-naqdan, ya, an-naqdan. Nah, an-naqdani ini syarat wajibnya zakat itu apabila pertama adalah sudah satu nisab. Satu nisab itu kalau sekarang gitu ya kurang lebih 85 gram emas kalau emas. Ya, kalau perak ya lebih lagi ya. Saya tidak hafal itu ya. Mungkin 500-an kalau tidak salah. 500-an gram perak lah. Tapi kalau emas karena di kita itu namanya perak tidak seberapa ya. Yang ada kan emas ya, emas. Jadi emas nisab, apakah itu uang, apakah itu emas, apakah itu perdagangan, ya, apakah itu mendapatkan harta rikas tadi itu, kalau nilainya minimal 85 gram emas, ya, 85 gram. Kalau 85 gram itu sekarang emas berapa? 2.500.000, 3 juta apa 2.500.000? 3 jutaan, ya 3 jutaan, ya tinggal 85 kali 3, ya 250-an lah kurang lebih. Jadi 250 juta, nah 250 jutaan. Jadi kalau ada orang punya uang 250 jutaan, ya anggap aja sekarang emasnya 3 juta, ya karena saya enggak pernah beli emas ya. Istri saya juga enggak pernah beli emas, jadi ya enggak tahu harga. Tapi katanya emas, informasinya emas naik katanya, ya emas naik sekarang. Ya. Nah, anggap kalau 3 juta, kalau 3 juta berarti kan kurang lebih 250 juta. Kita punya uang 250 juta, nah berarti itu sudah satu nisab. Kita perdagangan, dagang, kemudian modalnya sudah 250 juta, ya modalnya sudah 250 juta. Nah itu berarti sudah satu nisab. Kita juga punya misalnya simpanan berupa emas, ya, 85 gram. Nah itu sudah satu nisab. Syarat pertama harus satu nisab. Syarat yang kedua adalah al-haul, 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau hanya punya senilai 85 gram tapi hanya 1 bulan tidak wajib. Jadi itu terus dalam keadaan itu minimal 85 gram itu selama 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun barulah wajib zakat. Bukan berarti ketika 85 itu wajib zakat, tidak, tapi hitungan mulai hari pertama. Oleh karena itu zakat mal tidak nunggu puasa, ya, tidak nunggu puasa. Kenapa? Karena haulnya itu tidak pasti Ramadan. Ya, haulnya 1 tahunnya tidak mesti Ramadan. Katakanlah misalnya Muharram, nah, pas Muharram tabunganku 250 juta di bank, 250 juta tabungan saya, dan tidak pernah berkurang, terus tidak pernah berkurang, malah bertambah. Ya, berarti mulai Muharram itu bulan pertama. Nanti Muharram tahun berikut, tahun depannya
baru wajib zakat, sepanjang tidak pernah berkurang dari senilai 85 gram. Artinya kalau itu tadi, kalau diuangkan itu kira-kira 250 juta, pokoknya gak berkurang. Nah, selama 1 tahun tidak berkurang. Dagangan juga begitu. Nek dagangan cilik-cilik kaya ndak sampai 250, tapi dagangan gede, umpamanya dagangan mobil, dagangan rumah, dagangan tanah dan seterusnya. Nah, maka itu kena zakat. Ya. Saya punya tanah, Pak, tapi itu tanah untuk dagangan. Ya justru karena dagangan itu yang kena zakat. Tapi saya punya tanah bukan untuk dagangan. Tanah itu saya persiapkan untuk anak saya. Anak saya nanti untuk rumah anak saya. Karena dipersiapkan untuk anak, maka tidak kena zakat. Jadi tidak nemu dasarnya bahwa tanah itu kena zakat. Kenapa? Karena tanahnya dipersiapkan untuk anak. Berbeda dengan kalau tanah dipersiapkan untuk diperjualbelikan, maka dia menjadi barang zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kena zakat itu adalah al-an'am, binatang ternak. Hanya saja binatang ternak yang kena zakat itu adalah 1 unta, 2 sapi, dan 3 kambing. Ayam tidak kena, Pak. Ayam tidak kena. Tapi kalau ayam diniati untuk diperjualbelikan, nah, kalau kita niat memelihara ayam, lalu kemudian dijual belikan, kan setelah itu kita jual. Nah, itu masuk dalam kategori barang dagangan. Ya. Karena masuk dalam kategori barang dagangan, maka ya kena zakat kalau modalnya 250 juta, modalnya minimal. Kalau dengan catatan emas sekarang sekitar harganya 3 juta. Tapi kalau emas harganya hanya 2 juta, 170 juta pun itu sudah wajib zakat. Karena ukurannya adalah 85 gram. Tapi harus sekalian, perdagangan itu pun hitungannya 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun terus dan tidak pernah berkurang, ya tidak pernah berkurang segitu terus, bahkan semakin naik misalnya, ya kalau tadi itu 250 semakin naik terus, ya tetap aja wajib zakat ketika jatuh tempo dalam waktu 1 tahun karena ada persyaratan al-haul. Tapi kalau al-an'am itu juga ada nisabnya, tapi nisabnya tidak menggunakan emas. Unta itu kalau punya 5 unta, sapi itu kalau punya 30 dengan saya ya. Kambing itu kalau punya 40 ekor kambing. Nah, itu nanti ada zakat masing-masing. Nah, al-an'am. Yang ketiga adalah as-samar wal hubub. Nah, hasil pertanian. Hasil pertanian itu yang wajib memang hanya makanan pokok ya, makanan pokok sekarang ya, kalau di Indonesia padi sama jagung. Hadirin sekalian, nah itu berapa ya, kurang lebih berapa kintal ya, 6 kintal atau 7 kintal gitulah, saya lupa itu, sekitar itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di samping ini ada sekarang zakat. Dan ini difatwakan oleh ulama-ulama modern, ulama-ulama kontemporer. Apa itu? Yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang menjual jasa tertentu. Ya. Apakah itu misalnya dokter, hakim, guru, dosen, direktur atau macam-macam lah begitu, jabatan-jabatan itu semuanya adalah profesi. Nah,
ulama-ulama kontemporer ya seperti siapa itu Pak Bajulai, seingat saya itu mewajibkan mereka membayar zakat. Nah, bagaimana hitungannya? Hitungannya tetap mengikuti 1 tahun. Hitungan 1 tahun, kalau nisab jumlahnya itu mencapai 1 nisab emas, ya, 1 nisab emas. Kalau sekarang, katakanlah kalau sekarang emas itu harganya 3 juta tadi itu, kalau 85 gram, nisabnya kan 85. Kali 3 kan tadi kurang lebih 250. Kalau profesi dia itu selama 1 tahun hasilnya berapa? 250 juta. 250 juta, maka wajib zakat. Nah, kalau 250 juta itu berapa per bulan kira-kira? Ya, kira-kira 20 juta ya. Ya, sekarang kurang lebih 20 juta. Kalau 25 kan 20 juta lebih sedikit lah. Mungkin 21-an lah gitu. Jadi kalau per bulan gajinya pendapatannya 21 juta, maka dia sudah wajib zakat. Itu kalau emas 3 juta. Tapi kalau emasnya hanya 2 juta ya berarti di bawah itu. Jadi tergantung kepada naik turunnya emas. Lebih aman biasanya saya ya sudah gaji saya perkirakan saja potong 2,5%, ya 2,5%. Kalau 10 juta ya 250, kalau 20 juta ya 500, dan gitu aja. Ya kurang lebih itu aja dikeluarkan setiap bulan. Saya tidak, kadang-kadang tidak melihat emas naik turunnya. Kesuwen wis benolah bismillah sudah tak niati zakat. Nah, itu zakat. Tapi kalau lebih dari itu ya enggak apa-apa. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu masih lama ya. Ada harta yang tidak wajib zakat. Apa harta yang tidak wajib zakat? Itu adalah kalau di sini disebutkan al-abid wal khayl wal bighal wal hamir. Ya. Orang punya budak, ya kita tidak punya budak, tidak ada. Orang punya kuda, orang punya bighal, orang punya himar, misalnya begitu. Ya, maka dia tidak wajib zakat. Ya. Karena tidak ada satupun dasar yang mengatakan bahwa bahwa hal-hal itu wajib dizakati. Kecuali tadi itu punya kuda, tapi kuda ini bukan untuk tunggangan, kuda ini bukan untuk perhiasan gagah-gagahan, bukan, tapi untuk dijual belikan. Nah itu kena zakat karena masuk dalam kategori ardut tijarah, ya, masuk dalam kategori barang dagangan. Yang kedua adalah al-malul ladzi lam yablugh nisabah ila ayat tatawwa sahibuhu, yaitu harta yang tidak mencapai 1 nisab, ya, kecuali pemiliknya itu ingin bertatawu, sunnah bukan zakat, tapi ya sudahlah saya ingin mengeluarkan, tidak apa-apa meskipun tidak wajib. Ya. Jadi harta yang tidak sampai 1 nisab, meskipun kita punya gelang besar lagi, tapi tidak sampai 1 nisab, nggak sampai 85 gram, misal gelangnya wakai itu, tapi ditimbang nggak sampai 85 gram, ya tetap saja tidak wajib zakat. Tapi kalau ingin tidak apa-apa, ya, ingin mengeluarkan, itu namanya tatawu, bukan, itu namanya sunnah, biasa sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Lalu al-fawakih wal khadrawat, demikian pula buah-buahan, ya, buah-buahan atau sayur-sayuran misalnya, itu tidak kena zakat juga. Yang keempat adalah haliyun nisa. Haliyun nisa itu perhiasan wanita, ya. Idza lam yaqsud bihi ghairu zina, jika tidak lain hanya untuk berhias saja,
Jadi kalau ada wanita punya emas, di mana emas itu hanya untuk perhiasan saja, perhiasan saja, nah, maka tidak wajib zakat, walaupun lebih dari 85 gram. Ya, tapi memang tujuannya untuk berhias. Ya, ya dipakai, ya dipakai itu. Nah, ya dipakai gonta-ganti haiki kana dan seterusnya. Fa in qasada bihi ma'azina al-ittikhar li waqtil hajah fa innahu tajibu fi zakah. Tapi kalau dia berkeinginan pula, kok awakmu duwe akeh ya gak apa-apa lah karo gawe simpenan. Wah, sudah ada niat untuk simpanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau hanya sekedar digawe buat perhiasan, gonta-ganti pokoknya. Setiap hari sudah ada jadwalnya. Ini pakai yang model begini. Hari Kamis pakai model begini, hari Jumat model begini, hari Senin model begini dan seterusnya. Ya, walaupun 100 gram tidak kena zakat. Tapi kalau ada niat di dalam hatinya, ya kan sekalian digawe tabungan. Wah, sudah ada niat sekalian digawe tabungan, yo iso digawe mejeng, kena zakat. Karena itu dianggap sebagai tabungan. Al-Jawahir Al-Karimah, demikian pula batu permata, ya itu tidak kena zakat. Selain emas perak itu tidak kena zakat. Ya. Padahal kadang-kadang mahal. Ya. Ada pula barang-barang yang bukan untuk perdagangan, barang pribadi, mobil untuk kendaraan pribadi, atau untuk kendaraan perdagang, untuk kendaraan dibuat di perusahaan, dibuat di toko, dibuat dagang, dibuat macam-macam, itu tidak kena zakat. Ya. Rumah itu zakat, rumah untuk ditempati. Ya. Demikian pula pabrik tidak kena zakat, tokonya itu tidak kena zakat, tokonya, bangunan tokonya maksudnya. Lemar-lemarinya itu tidak kena zakat. Yang kena zakat itu adalah yang diperjualbelikan. Nah, barang itu tidak diperjualbelikan maka tidak kena zakat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Nah, oke. Nah, lalu zakat tadi itu, kalau emas perak ada 1 tahun dan hitungannya saya sebutkan tadi itu kan sesuai dengan kapan mulainya. Makanya tidak harus Ramadan. Tapi banyak orang yang hitungnya itu mesti Ramadan. Ya tidak apa-apa kalau Ramadan asal tidak melebihi 1 tahun. Jadi katakanlah misalnya Ben iki wis tak popo walaupun baru 5 bulan tak hitung 1 tahun wis gitu. Tak keluarkan zakatnya mumpung Ramadan, ya silakan, tidak apa-apa ya. Artinya yang tahun ini sudah dibayar di Ramadan, nah tahun berikutnya nanti tahun depan jadi Ramadan lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau mulai 1 nisab itu tadi itu sudah melebihi dari 1 tahun di Ramadan ini, sudah melebihi 1. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah mulai 1 nisab itu wis Rejab tahun sebelumnya, seharusnya Rejab kemarin kan sudah kewajiban zakat, tapi nggak dibayar benolah nunggu poso, nunggu Ramadan, baru Ramadan dibayarkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya di Ramadan ini bangkrut, kewajiban bayar zakatnya masih tetap, karena jatuh temponya di Rajab dulu. Jatuh tempo bayar zakat di Rejab, tapi Rejab gak nang bayar. Maka ketika dia mengulur waktu sampai Ramadan kok bangkrut, dia tetap punya kewajiban zakat. Seandainya dia meninggal, naudzubillah, misalnya dia meninggal, ya, lalu anak-anaknya nggak ngerti, dia meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban membayar zakat.
Maka kalau panjenengan kepingin misalnya sakjane jatuh tempo Rejeb misalnya begitu, lalu ingin enggak saya nanti bayarnya pas Ramadan aja, tak lebihkan enggak apa-apa, wasiatlah kepada anaknya. Nah, memberitahu sapa weruh, ya kita kan enggak tahu ya sapa weruh Allah memanggil kita, lalu anak-anak kita enggak tahu, enggak ngerti bahwa saya punya hutang zakat dan tidak dibayarkan, maka diberitahu anaknya, ya begitu diantaranya. Iki aku wis kewajiban zakat, tapi kepingin tak bayar no engko pas Ramadan. Ya, engko tak tambahi sakmene ndak apa-apa. Nah, diberikan, diwasiatkan kepada anaknya. Anaknya yang mendengarkan itu, seandainya orang tuanya meninggal, harus anaknya menunaikan zakat yang merupakan kewajiban orang tuanya tadi. Nah, begitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini sudah ini nah, lalu zakat itu diberikan kepada siapa? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang sudah ada ketentuannya, zakat itu ditasarrufkan kepada berapa? 8 asnaf. Nah, 8 asnaf. Dan 8 asnaf ini diantaranya adalah tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya, walaupun miskin. Ya, misalnya begini, bagaimana Pak, zakat saya kasihkan anak saya? Tidak boleh. Bagaimana Pak, zakat ini saya kasihkan kepada orang tua saya? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua anak itu adalah menjadi tanggungannya, dan karena itu tidak boleh. Bagaimana zakat ini saya kasihkan kepada istri saya? Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau istri memberikan zakat kepada suaminya? Boleh. Loh, kok boleh? Karena istri tidak berkewajiban untuk membiayai suami. Yang berkewajiban membiayai adalah suami kepada istri. Seandainya istrinya lebih kaya, lebih mampu, dan harta suami dan istri terpisah, bukan jadi satu, terpisah, ya. Terpisah. Istrinya duwe pabrik, suaminya ndak duwe popo, ya, suaminya ndak duwe popo. Wae iki ana zakat, sebagian tak weno bojoku biar dikasihkan kepada ya oleh kepada tanggungannya, kepada anaknya, kepada siapa, silakan. Itu boleh. Kenapa? Karena suami itu tidak tanggungan istri. Karena tidak tanggungan istri, maka istri kalau memberikan zakatnya kepada suami boleh. Tapi suami memberikan zakatnya kepada istri tidak boleh, karena istri itu adalah tanggungannya suami. Demikian pula orang tua, tadi saya singgung, tidak boleh, karena orang tua itu tanggungannya anak ketika orang tua sudah tidak mampu. Demikian pula anak ketika dia tidak mampu, maka menjadi tanggungan orang tua untuk menanggung kehidupannya, maka tidak boleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, zakat itu di sini juga dikatakan la tu'ta zakatu likafirin wala lifasikin. Zakat itu juga tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau orang fasik. Orang muslim tapi ini ya dosanya dosa besar, ya. Wis gak tahu sholat misalnya gitu ya, wis gak tahu sholat, gak tahu apa-apa, hanya nama saja Islamnya. Itu kalau di kitab ini la tu'ta zakatu likafirin wala lifasikin. Zakat seharusnya tidak diberikan kepada orang kafir atau orang fasik. Kenapa? Karena sabda Nabi tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir. Orang fakir mereka tidak lain adalah orang fakirnya orang muslim. Yang berikutnya lagi adalah bahwa
zakat itu dibagi ke daerahnya, seharusnya tidak ditransfer ke daerah lain, kecuali kalau memang di daerahnya sudah tidak ada orang yang berhak untuk menerima zakat, maka baru boleh ditransfer ke daerah lain ya. Tapi kalau di daerahnya masih ada orang yang berhak zakat, maka diberikan itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang dapat saya sampaikan bermanfaat, saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, kita akhiri acara pada Ahad sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada benar itu datangnya dari Allah. Nun wal qawmi wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.